warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri khusus pada makhluk hidup. Tujuan kita mempelajari ciri-ciri khusus pada makhluk hidup ini agar kita dapat membedakan antara hewan atau tumbuhan dengan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, kita juga mengetahui ciri-ciri khusus pada hewan atau tumbuhan tersebut. Kita mempelajari ciri-ciri khusus pada makhluk hidup. Saya ingin bertanya, siapa yang tahu ciri-ciri umum pada makhluk hidup? Ya, silakan Hafiz. Pertama, bergerak. Pada hewan dan manusia dapat bergerak berpindah tempat. Misalnya, manusia dapat bergerak melakukan aktivitas sehari seperti berjalan, lari, duduk, makan. Pada hewan sama dapat berlari, berjalan, melompat, dan lain-lain. Sedangkan pada tumbuhan dapat bergerak hanya di tempat saja. Selanjutnya, makan. Setiap makhluk hidup itu membutuhkan yang namanya makan agar dapat bertahan hidup. Yang tahu lagi ciri-cirinya? Bernapas, karena setiap makhluk hidup membutuhkan yang namanya oksigen untuk bernapas agar dapat tetap hidup. Pertumbuhan, setiap makhluk hidup akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Contohnya pada manusia dari bayi menjadi anak-anak, kemudian remaja, dan selanjutnya menjadi dewasa. Ekskresi mengeluarkan zat sisa-sisa di dalam tubuh melalui berkeringat, buang air kecil, dan lain. Selanjutnya peka terhadap bangsa. Misalnya ada sampah, maka kita akan mencium bau, kemudian kita menutup. Berkembang biak, setiap makhluk hidup akan berkembang biak dengan caranya masing-masing agar tidak terjadinya pertunahan. Selanjutnya beradaptasi, contohnya seperti unta tidak dapat bertahan hidup di gurun pasir karena ia menyimpan sejumlah air di mulutnya agar tidak merasa kehausan. Nah, kita akan melakukan observasi atau penelitian ke daerah lingkungan kita. Tapi sebelum kita melakukan observasi, saya akan membentuk kalian menjadi dua kelompok yang nantinya kalian akan mencatat hal-hal yang penting yang kalian temukan nantinya di lapangan, dan itu nanti akan kita presentasikan di depan. Dari hasil observasi atau penelitian yang kalian lakukan, siapa yang ingin mempresentasikannya duluan? Kak, Ya, silakan. baiklah, kami akan membacakan hasil penelitian kami. Khusus bebek. Yang pertama, bebek memiliki selaput kulit pada sela-sela kakinya yang berfungsi untuk membantunya berenang. Yang kedua, bebek memiliki paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya, fungsinya untuk mencari makanan, misalnya cacing. Yang ketiga, bulu bebek dilapisi oleh minyak yang berfungsi agar air yang menempel pada bulu bebek tidak akan terus meresap ke bulu tubuh bebek. Ciri-ciri khusus pada cicak. Satu, memiliki terletak di telapak kakinya sehingga pada saat ini merayap di dinding cicak tidak akan terjatuh ataupun terpeleset. Memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya seperti nyamuk dan serangga-serangga kecil lainnya. Tiga, dapat melepaskan ekornya jika ia merasa terancam dari musuhnya. Demikianlah hasil presentasi kami. Ada yang mau bertanya? Saya, apakah ekor cicak yang terkhusus dapat tumbuh lagi? Bebek tidak bisa terbang, padahal kan bebek punya sayap. Karena badan bebek terlalu berat, sehingga kekuatan sayap tidak dapat mengangkat tubuhnya. Tetapi ada juga beberapa jenis bebek yang dapat terbang. Iya, ekor cicak yang terkhusus dapat tumbuh lagi. Pertumbuhan ekor dimulai setelah ekor sembuh. Kira
Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami. Ciri-ciri khusus pada bunga mawar. Batangnya memiliki duri, karena duri tersebut berfungsi untuk melindungi dirinya, dan tekstur batangnya licin. Daunnya berbentuk oval dan pinggirannya berbentuk bergerigi-gerigi. Daunnya memiliki 5 helai kelompok mahkota. Selanjutnya, ciri khusus pada kucing. Memiliki kumis yang berfungsi sebagai penentu arah saat ia berjalan di kegelapan dan berperan pada indera penciuman. Bantalan halus di telapak kakinya berfungsi untuk meredam suara langkah kaki kucing saat berjalan, khususnya ketika mengincar mangsanya. Memiliki penglihatan yang tajam karena pola matanya dapat membesar dan mengecil untuk mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk ke matanya. Terdapat alat keseimbangan di telinganya berfungsi untuk mengatur keseimbangan dan membantu kucing saat terjatuh tetap dalam posisi berdiri. Ya, hasil presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Kenapa mata kucing bersinar di malam hari? Karena pada mata kucing terdapat pemantul cahaya yang dinamakan tapetum lucidum. Lapisan tersebut berada tepat di belakang retina matanya. Selanjutnya ada lagi. Apakah bunga mawar memiliki manfaat? Salah satu manfaatnya yaitu bunga mawar dipercaya dapat merangsang sekresi hormon yang memicu menstruasi. Selain melancarkan menstruasi, bunga mawar juga dipercaya mampu untuk meredakan kram, mual, dan kelelahan yang dapat terjadi ketika menstruasi dan akibat sindrom pasca menopause. Baiklah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu hewan dan tumbuhan memiliki ciri-ciri khusus untuk menyesuaikan diri dan melindungi dirinya dari musuh. Kemudian, ciri-ciri khusus makhluk hidup tersebut belum tentu juga dimiliki oleh hewan atau tumbuhan yang lainnya. Jadi, ciri-ciri khusus ini dapat membedakan antara hewan atau tumbuhan yang satu dengan yang lainnya. Baiklah, saya akan memberikan kalian beberapa soal lagi untuk kalian kerjakan untuk menambah pemahaman kalian mengenai pembelajaran ciri-ciri khusus pada makhluk hidup yang kita lakukan pada hari ini. Silakan ditulis soal yang saya berikan. Pertama, jelaskan ciri-ciri umum pada makhluk hidup. Silakan kumpul tugasnya yang bagi yang sudah selesai. Sampai sini aja ya pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.